datang di Survival Talk Madam Chang TV. Episode kali ini sangat luar biasa. Kita mempunyai live audience, live man, live luar biasa dari MCP. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana menjadi manusia sejati. Menurut Mas Kaji, manusia sejati adalah manusia yang sebenarnya. Ya benar itu, tapi nanti penjabarannya tak buat sedikit agak panjang. Oke? Luar biasa lagi sekali. Jadi ini adalah live audience Survival Talk TV yang kedua. Luar biasa, audiensnya tambah banyak. Tapi tetap kalau di video dilihat ini semua pakai protokol kesehatan, pakai masker, pakai face shield, jaga jarak. Oke, yuk. Apa sih sebetulnya manusia sejati ini? Saya bayangkan begini loh. Siapa yang bisa setir mobil? Oke, manusia sejati itu kalau ada mobilnya, dia itu benar-benar memahami. Pernah nggak sih kalau masuk mobil masih mikir rumahnya di mana? Sutorjo, ngantornya di mana? Karangpilang. Pernah nggak sih masih mikir? Atau lebih ngantuk-ngantuk pun juga jalan dengan refleksinya seperti itu? Pernah nggak nyasar? Pernah nggak tikungan mananya terus harus masih ngapalin? Artinya sudah klop, sudah benar-benar jadi manusia sesuai dengan keadaannya, yaitu manusia yang sebenarnya. Tapi pertanyaannya kadang-kadang orang tahu peraturan, orang tahu definisinya, tapi belum tentu bisa menjalankan apa yang harus kita jalankan. Ya, paham ya? Jadi kendaraan ini adalah hidup teman-teman semua. Kendaraan ini adalah apa? Hidup kita sendiri. Kadang-kadang kita bisa tanpa sadar setir mobil, tapi juga bisa sampai tujuannya. Tapi apakah benar setiap hari ingin begitu? Tapi kita akan belajar, kemudian saya akan mulai dengan pertanyaan. Apakah setiap orang ini dilahirkan menjadi pribadi atau orang yang positif? Siapa yang merasa dirinya positif? Kalau teman-teman positif nggak ada di sini. Harus di karantina. Hari-hari begini, kata-kata positif itu rasanya momok ya. Maka itu banyak orang nggak karu-karuan sekarang, bener pada nggak mau positif. Oke? Ya sedih banget di awal 2020 ketika saya yakin ditutup tahun 2019 semua dengan sangat semangat karena mungkin omset targetnya semua sudah masuk dan ketika meeting tahun 2020 kita akan jadi luar biasa, mendadak gebrek. Terjadi hal yang tidak diinginkan. Siapa yang takut kena corona? Semua. Semakin Anda takut, semakin Anda mudah terjangkit. Karena rasa khawatir itu adalah yang membuat manusia jadi tidak berdaya. Tapi kadang-kadang kalau nggak punya takut, ya kebuangutan, bener nggak? Boleh sih takut, tapi ya dengan cara menjaga. Satu, protokol kesehatan itu sebetulnya yang protokol kesehatan ini hanya merupakan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah satu, Anda harus happy. Yang ini happy mas. Benar nggak? Kalau Anda takut bojo galak, sebentar Anda mati. Stres. Oke? Jadi, saya kasih solusi. Kalau bojo Anda galak, mau resep? Gampang. Lebih galakin. Oke? Ini survival talk ngajarin orang berantem prahara rumah tangga. Artinya begini. Jadi, manusia ini kan punya pikiran nih. Kalau teman-teman positif, ya, penyakit itu rasanya sulit datang. Tapi kalau teman-teman ini pikirannya negatif, aduh kalau saya nanti dipecat ya apa ya, temenan kedaden dipecat. Kalau Anda terus positif, itu akan menarik alam semesta ini dengan sangat luar biasa, hal-hal positif selalu masuk di tubuh kita. Pernah nggak sih siapa yang bagian telepon-telepon biasanya? Kalau Anda datang ke kantor pagi, terus telepon satu orang nggak ketemu, rasanya telepon 5 orang bisa nggak ketemu semua, benar nggak sih?
Semakin Anda ngomel, semakin menjadi-jadi, hari Anda semakin berantakan. Jadi pentingnya kita mempunyai pikiran positif. Oke, tolong slide-nya disesuaikan ya. Nah, apakah setiap orang dilahirkan menjadi seorang yang positif? Saya mau tanya, siapa yang tidak bisa berenang? Angkat tangan. Yuk, jujur. Angkat tangan, angkat tangan. Kenapa kalian nggak bisa berenang? Yuk, jawab. Nggak pernah renang. Kamu 9 bulan ini dikandung ibumu di luar udara. Kalian lupa 9 bulan itu kalian di dalam air. Ya nggak sih? 9 bulan, bukan 9 menit, bukan 9 detik. Dan di dalam air, dalamnya air ketuban itu tidak ada, kamu bisa mentas begini kan, nggak ada, kan dikum terus 9 bulan kan. Tapi lucunya ketika Tuhan menciptakan Anda dengan sangat luar biasa, dan kemudian Anda menjadi penakut. Nggak bisa berenang, takut air, nanti kalau kelelep ya apa? Nanti kalau basah ya apa? Tapi kalian lupa, hakikat kita ini makhluk yang sangat luar biasa. Anda tercipta dari air, bener nggak? Bener nggak sih ada yang? Enggak, bukan air ubel loh ya maksudnya ya. Siapa yang bukan tercipta dari air? Ada? Kalian kan tercipta dari air, bener nggak? Nanti akan saya jelaskan apa hubungannya kita dengan air. Dari air Anda dikum 9 bulan di dalam air. Dan kemudian umur berapa? Tolong tanya. Kamu umur berapa? Oh, model sih 21. Mbak berapa? 19 ya? Bayangin, tambah gede nggak, tambah hebat, tambah takut air. Kena hujan, kepleset deger otak. Bener nggak ya? Ya, keplek-keplek dikit nggak apa-apa, saya nggak ada rambutnya, ya nggak apa-apa. Begitu kan ya? Paham ya maksudnya begitu ya? Kita ini sudah diciptakan oleh Sang Pencipta dengan sangat luar biasa. Kemudian mulailah kalian kumpul dengan siapapun. Ketika Anda dibesarkan, kalau orang tua Anda takut air, orang tua Anda tidak suka berenang, dan Anda menjadi orang yang tidak suka berenang. Kalau orang tua Anda dulu pernah mau kelelep di kali, dan kemudian menjadi takut air, Anda main air, jangan dong, nanti kelelep mati. Iya nggak sih? Nah artinya kenapa? Kita ini bisa jadi hebat atau tidak hebat tergantung kita kumpul siapa. Kalau hari ini Anda kumpul orang tidak karu-karuan, saya kasih waktu aja, tidak sampai 3 bulan Anda mesti dipecat dari perusahaan Anda. Nih. Saya nggak tahu ya kalau di MCP semoga tidak ada. Perhatikan manajemen atau kepala-kepala bagian. Perhatikan orang-orang yang negatif. Kumpulnya sama orang-orang negatif. Nanti gayanya begini. Mungkin di posnya. Alah, urip jangele. Terus konconya teko. Apa mas? Urip jangele. Iya memang urip wancen koyo tae. Bener nggak sih? Terus konconya yang datang. Melo, iya wis. Lapo jangele. Lama-lama pembicaraan itu tambah koyo tae. Bener nggak sih? Terus kemudian ada orang positif. Datang. Apa mas? Ngedengerin dia ngomong. Males ini, karena teman-temannya kayak yang 3 ini loh kayak, karena Anda bukan, ya males kan, bener nggak? Tapi kalau Anda sama, Anda ikut jadi, tepuk tangan dulu supaya tidak jadi, paham ya? Jadi kalau Anda ingin bekerja menjadi orang luar biasa, hindari orang-orang kayak ngono. Nanti kalau dia ngomong, halah cari rai, biarin. Anda tidak perlu eker, tidak perlu repot menjelaskan supaya dia sadar. Hidupnya dia, tanggung jawabnya dia terhadap Sang Pencipta dan bojo galak di rumah. Benar nggak? Kalau dia dipecat kan kuaplok ibu bojo kan, biarin dong, biarin aja. Paham maksud saya ya? Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa, kita harus kumpul dengan orang. Maka itu Pak Waco ini minta saya untuk berbicara kepada teman-teman sebagai orang yang tidak ada kepentingan di MCP. MCP mau sampai target, enggak sampai target, Anda mau naik gaji. Naik gaji Anda mau naik jabatan atau tidak, apa sih hubungannya sama saya?
Gak ada, kita lo baru kenal, bener nggak? Siapa yang baru kenal sama saya? Ya kan? Nasib baikmu apa hubungannya sama saya sih mas? Gak ada. Nah maka itu kadang-kadang kalau bosnya yang ngomong dikira, wah ini bosnya punya kepentingan. Saya nggak punya kepentingan. Tapi di luar sana jadi baik dan jadi negatif. Positif itu di atas, negatif di bawah. Gampang mana? Nah, kita coba tes ya. Kita coba tes. Yuk, next. Yuk. Kita lihat slide ini. Ketika Anda lihat slide ini, ya, apa yang Anda lihat? Setengah penuh atau setengah kosong? Bebas sih, ini ya setengah gelas gitu intinya gitu loh ya. Dan Anda mempunyai pilihan hidup untuk memikirkan apa yang Anda lihat, kemudian Anda meyakini. Oh, enggak, kadang-kadang yang lucu, kemudian satu sama yang lain berantem. Wah, blok ini ya setengah kosong, rek, menurut. Wah, enggak, ini setengah penuh. Nah, ini masalah persepsi. Kalau Anda melihat ini karena terbiasa dengan berpikir negatif, Anda akan melihat setengah kosong. Karena mungkin hidup Anda kosong. Maka itu Anda lihat sesuatu yang nancep di otak Anda yang kosong. Tapi kalau Anda hidupnya berarti, wah ini masih ada setengah gelas air ini. Tidak dilihat kosongnya. Nah tadi, tahu ya, Anda 9 bulan dikum di perutnya ibu, benar nggak? Hebat kan 9 bulan? Bisa di dalam air, dan sekarang Anda tidak bisa. Eman, benar nggak ya? Keluar, belajar berenang, buktikan bahwa Anda manusia hebat. Anda itu tidak hebat karena lingkungan, Anda itu bisa jadi luar biasa karena lingkungan. Dan Anda bisa jadi pribadi yang luar biasa jika Anda semua bekerja di perusahaan hebat. Kalau perusahaannya nggak karu-karuan, diajarin nipu kiri, nipu kanan, yang Anda berita selama 2020 banyak perusahaan berguguran, dan Anda menjadi marketingnya, dan kemudian Anda dapat omsetnya, Anda dapat komisinya, dan kemudian komisi itu untuk makan anak istri Anda, apakah itu halal? Dan itulah sumber penyakit. Katanya sayang istri, dapat duitnya dari nyolet penjualan. Ya, atau Anda tidak sadar seolah-olah perusahaannya besar, kemudian perusahaannya kukut. Yang Anda ambil uangnya itu bukan Anda bawa lari, tapi diambil perusahaan kukut. Tapi Anda kan terima komisi ya. Hati-hati loh. Anda itu akan tanggung rentet. Jadi kalau Anda sudah kerja di perusahaan yang baik, itu lahir batin dunia akhirat akan baik semuanya, istri, anak, cucu, cicit, semua keluarganya baik. Saya kasih contoh kalau nggak percaya. Ini banyak nih orang gini loh ya. Siapa dulu yang suka lihat sepak bola ketika masih ada sepak bola Persebaya? Saya kadang-kadang juga bonek karena saya suka bonek gitu ya. Di situ kan ada ribuan orang nih, atau konser lah, kumpul dengan ribuan orang. Ada ribuan orang. Ada aja orang yang kecopet, bener nggak? Apakah dicopet itu kebetulan? Atau memang itu hukuman kamu? Lah kadang-kadang yang dicopet duitnya isinya cuma 5.000, bener nggak? Yang bawa duit 1 juta kok gak apa-apa ya? Why? Yaitu namanya nyaur buso. Sesuai dengan amal dan perbuatanmu. Nah, belajar menjadi manusia tidak mudah. Kadang-kadang keadaan sulit, semua jadi dihalalkan. Tapi ya siap-siap kalau makan barang tidak halal. Jadi kalau di agama muslim itu yang dinamakan tidak halal itu bukan cuma babi gitu ya. Tapi banyak perbuatan. Anda makan ayam tapi duitnya hasil colongan, hasil komisi yang tidak benar, hasil jualan barang-barang yang tidak benar, saya yakin itu haram. Saya yakin semua yang ada di sini, yang ada di bawah, yang ada subscriber semua juga adalah orang-orang yang luar biasa. Karena sudah melalui proses yang sangat luar biasa. Ketika di proses 9 bulan Anda tidak tahan, dan kemudian ibu mengalami keguguran dan Anda mati. Anda dari air
Sperma, bener ya, sperma ya. Berjuta-juta, berlomba. Yang kalah baru cerot mate, bener nggak? Wah, ono yang 2 blok, abang jago. Encep, bunting. Bener nggak? Kemudian masuk 9 bulan nggak tahan, cerot keluar lagi, bener nggak? Nah udah tahan melalui berbagai macam proses. Terus kalau sudah dikasih nafas oleh yang kuasa, terus Anda mau macam-macam, yaitu pilihan hidup. Jadi mulai sekarang belajarlah, karena pribadi yang positif itu adalah pilihan dan pribadi yang negatif pilihan. Dan kemudian saya ingin memberikan satu resep. Gimana sih caranya menjadi pribadi yang positif? Kumpul dengan orang-orang yang positif. Jangan banyak lihat TV yang aneh-aneh. Isinya cerai, lama-lama bagi Anda cerai itu adalah hal yang lumrah. Jadi eker dikit cerai ya. Lama-lama cerai tenan. Karena kata-kata cerai itu bagi Anda itu hal yang biasa. Bagi sebagian orang kata-kata cerai itu satu momok yang menakutkan. Maka itu dia tidak pernah mau gampang-gampang ribut dengan pasangan hidupnya, cerai ya. Atau ngancam-ngancam gitu ya. Jadi semoga dengan acara hari ini di penghujung tahun 2020 itu membuat lebih banyak orang yang lebih sadar bahwa kita ini sudah menjadi manusia yang sangat luar biasa. Dan tapi sayangnya, berapa banyak sih yang bersyukur di tahun 2020 ini? Ada yang bersyukur, aduh, ya Tuhan, ya Allah, terima kasih luar biasa 2020 ini. Masih ada satu hari dan saya yakin saya bisa melewati, nggak sakit, nggak mati. Berapa banyak yang tidak seberuntung teman-teman. Andai kata sehat pun, andai kata tidak sakit, tapi tidak punya pekerjaan, benar nggak? Andai kata nggak mati, andai kata nggak sakit, andai kata masih punya pekerjaan, tapi dibayar separuh. Teman-teman ada yang dibayar separuh nggak gajinya? Ada nggak? Sudah terima kasih sama bosnya belum? Ada yang diem-diem ngeteks, bos, kamsia bos, thank you bos. Ada? Saya jamin sumpah nggak ada satupun. Padahal semua yang di manajemen sekarang seluruh dunia, termasuk saya, kepalanya mau pecah. Mikirin supaya teman-teman ini tidak ada yang susah makan. Saya pengusaha, Pak Wajo pengusaha jauh lebih besar daripada saya. Tapi saya juga berpikir bagaimana supaya orang-orang di Madam Chang ini nggak pada mati. Kalau Anda ada kata sulit, biarlah saya sulit dulu. Saya yakin Pak Wajo juga mempunyai filosofi yang sama, benar nggak? Maka itu dia berjuang. Kalau orang lain di luar sana, tahun 2020 tidak seberuntung teman-teman. Jadi teman-teman tahun 2020 ini susah nggak sih? Tahun susah nggak sih 2020? Susah apanya? Karena susah pakai masker dan pakai face shield, pakai gitu tok toh. Wong ya, gajinya nggak ada yang dikurangi kok susah gimana? Wong di luar sana banyak yang nggak punya pekerjaan. Susah nggak sih? Enggak kan? Ada yang dapat bonus malahan tahun ini? Oh, sebelum gaji kan di tengah tahun itu ada yang namanya THR. Terima THR semua, angkat tangan. Angkat tangan yang dicicil 2 kali. Enggak ada. Yang dicicil 3 kali. Jangan-jangan dicicil 8 kali nih bos. Ada? Dan pemerintah pun mengizinkan para pengusaha untuk menyicil uang tunjangan hari rayanya. Tapi perusahaan Anda, di mana Anda sekarang ini berada, memilih tidak melakukan itu. Pernah bersyukur? Atau masih di dalam 2020 ngomel aja? Sudah semua ngomel, apapun ngomel terus gitu loh. Kurang. Saya juga punya cukup banyak staff. Saya juga sering ngomong. Saya kadang-kadang juga nggak kepingin Anda WA saya, terima kasih ya. Kalau Anda jawab, saya cuma bilang, oh terima kasihlah kepada dirimu sendiri. Karena tanpa bantuan kamu melakukan apa yang saya minta Anda melakukan, Anda tidak ada di sini. Anda akan tak pecat. Benar nggak sih? Jadi tahun 2020 termasuk Anda itu menjadi orang yang sangat beruntung karena 12 juta orang di sana
tidak punya pekerjaan per Desember ini. Mungkin 12 juta lebih. Anda bisa set semuanya. Oh, saya sih masih ada pekerjaan. Wah, saya naik jabatan. Ada yang naik jabatan? Naik jabatan ya naik gaji biasanya, benar nggak? Berarti kan kita cukup beruntung. Terus apa yang buat Anda selalu ngomel dan ngomel? Ngomel itu kadang-kadang begini loh. Orang itu punya kebiasaan begini. Siapa yang suka nawar? Beli apa suka nawar? Pokoknya nawar itu yang guyu-guyu. Kamu mau ditawar rezekimu sama Tuhan. Kasih saya rezeki. Oke, tak tawar ya. Potong selawi persen. Mau. Tapi orang cari rezeki ditawar-tawar setengah mati, bener. Itu kadang-kadang nawar itu cuma hobi. Siapa yang hobi nawar? Lupa becak 2000, 1000 ya mas. Anda itu jangan suka nawar. Ketika Anda tidak menawar, rezeki Anda akan terus berlimpah. Saya terus terang kadang-kadang suka ngomelin istri saya, Mama Cang itu. Dulu. Dia itu kalau nggak nawar itu gatel gitu loh. Coba berhadiah. Cemban, gojeng. Aduh bu, pulangnya aja 9.500 ditawar 5.000. Tapi kadang-kadang yang jual ya kebacut, bener nggak? Melangkah titik, ya bu 9.000. Melangkah lagi 8.000, 7.000, 6.000, 5.000. Akhirnya berapa? 4.000 boleh, bener nggak ya? Ya sudah, nggak apa-apa, bener nggak, itu amal. Saya itu paling benci nawar. Kadang-kadang saya beli barang itu nggak tahu harganya berapa. Karena saya yakin, kalau Anda makan terus, nggak beol, mati. Bener nggak? Semakin Anda keluar terus, beol terus, makin lapar. Bener nggak? Semakin makan semua pun lesat. Bener nggak? Ya, saya ini punya teori. Anda bisa, halo, kasihan nih, duduk sini. Ini niat bener nih. Sini saya panggil. Yang niat duduk sini. Besok langsung jadi kepala pabrik. Oke? Ya. Jadi saya meyakinin begini. Kalau Anda menghambat rezekinya orang, Anda pasti juga akan dihambat rezekimu. Biarlah. Berapa? 10.000? 20.000 boleh? Kayak orang susah aja. Orang MCP habis ini begitu ya. Beli jagung 10.000. Ngenyek ya? 12,5. Boleh? Nggak boleh, saya pergi nih. Saya yakin Anda akan jadi luar biasa. Itu pinter tak goblok. Ya bukan gitu maksudnya, bener nggak? Oke? Jadi kadang-kadang orang jualan itu kan juga kasihan, bener nggak ya? Bayangin sayur itu dari desa, diangkut ke kota, dia bangunnya jam 4 pagi. Ya kan? Teman-teman mungkin masih tidur, dia jualan pakai masker, ngep-ngep sama ngantuk-ngantuk, modalnya 3.000 saking ngantuk, ya 2.000 boleh dah saking ngantuk gitu ya, lupa modal. Nah, kalau Anda menemukan hal seperti itu, kesempatan nih, 10 kilo ya? Atau, Bu, nggak salah nih kemarin beli 3.000. Terima kasih ya, tak doain Bu, rezekimu bertambah, saya ini lupa kok diingatkan, bener nggak ya? Belajar, bisa seperti itu? Tenang tak? Mengguyunya ngakak mesti suka nawar. Di close. Oke, jadi terserah nih. Terserah ya, ini mau setengah kosong atau setengah penuh. Tapi kalau saya ngomong ya setengah gelas air ini. Saya nggak bilang ini setengah kosong, ini nggak pernah ada ono isinya kok. Belajar menjadi pribadi yang lebih besar. Dengan melihat hal-hal yang lebih besar. Saya yakin. Nanti ini saya kadang-kadang, saya ini orangnya juga sering penasaran ya. Saya tak tanya sih sama Kuku Wajo nanti di akhir 2021. Kok orang-orang yang diundang di sini, yang dianggap spesial, ya tentunya semua spesial. Tadinya Pak Wajo ini, MCP ini undang banyak orang, tapi karena prokes, ya kita nggak bisa, kita harus batasin. Wah bisa nggak? Nggak bisa. Ada peraturan yang harus saya taatin. Ya, saya kepingin lihat tahun 2021 siapa sih di antara 80 orang ini yang naik jadi pribadi yang luar biasa. Taruhannya begini, kalau tahun 2021 Anda naik gaji, naik pangkat, berarti Anda sudah menjadi manusia yang sejati. Ya, nanti kita akan gaji lebih, dikaji bukan gaji, ngomong gaji. Oke?
Nah, kalau saya coba untuk bredelin ini satu-satu, apa sih manusia sejati ini? Apa sih manusia sebenarnya itu ya apa sih? Hakikat manusia itu gimana sih? Yuk, hakikatnya manusia ini apa? Ayo, satu, punya